Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah dengan judul Konfigurasi Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru yang beranggotakan saya Eka Puji Rahayu dan teman saya Eka Ahnan Sarul Kusumawardana. Pada poin pertama dijelaskan tentang konfigurasi politik terhadap lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Politik hukum penguasa tentang perkawinan dengan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, hubungan antara umat Islam dan pemerintah cenderung saling curiga satu sama lain. Sedangkan pada masa akhir tahun 80-an sampai jatuhnya Orde Baru, hubungan antara keduanya terlihat mesra. Kondisi ini tidak mengherankan apabila pada masa awal Orde Baru pemerintah tidak sensitif, bahkan mengabaikan aspirasi umat Islam. Sehingga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lahir melalui perdebatan sengit karena berawal dari sebuah RUU perkawinan yang banyak bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Sebaliknya, sejak akhir tahun 80-an pemerintah nampak akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, sehingga tidak heran lahir perundang-undangan yang banyak menyerap aspirasi umat Islam, seperti halnya KHI. Menyatakan bahwa itu determinan atas hukum, atau dengan kata lain politik menentukan bentuk produk hukum. Macam produk hukumnya tidak terlalu signifikan. Yang menjadi faktor penentu adalah besar kecilnya muatan politis dari produk hukum tersebut. Dari proses pembuatannya, produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif. Dari sisi materinya, produk hukum perkawinan bersifat aspiratif, bukan positif instrumentalis. Sedangkan dari posisi penafsirannya, ada kecenderungan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan keinginan melalui berbagai peraturan lanjutan. Pada poin kedua, yaitu konfigurasi politik lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Rezim Orde Baru cenderung bersikap otoriter dan sentralistik karena selalu menganggap setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya yang tidak sesuai dengan agenda yang dikehendaki oleh pemerintah masa Orde Baru sebagai bentuk dari fundamental, dan kemudian menyebut mereka yang melontarkan aspirasi tersebut kaum fundamentalis atau ekstremis, sebuah sebutan yang secara politis ideologis menimbulkan kesan menakutkan dan tidak disenangi oleh kelompok nasional dan sejumlah elemen masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan dari dinamika politik pada era Orde Baru terhadap kondisi peradilan agama adalah karena kondisi perpolitikan bersifat otoriter, sentralistik, dan tidak demokratis. Maka menjadikan peradilan agama sebagai peradilan yang tidak independen dan termarginalkan bila dibandingkan dengan peradilan lainnya yang ada di Indonesia. Dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, posisi peradilan agama di Indonesia semakin kuat, dan dasarnya penyelenggaraan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang yudikatif. Yang terakhir adalah konfigurasi politik lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Dengan demikian, Instruksi Presiden merupakan salah satu produk hukum Presiden yang dibuat untuk sumber hukum bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan masalah-masalah perdata di antara umat Islam. Produk hukum yang dihasilkan tersebut yaitu Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam, yaitu dalam bentuk produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden antara lain peraturan, keputusan, dan instruksi Presiden. Produk hukum, keputusan Presiden, dan instruksi Presiden tersebut sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu istilah perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.